Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan materi peranan penyakit pulpa, periapikal, periodontal terhadap penyakit hipertensi. Saya Nindya Sari dengan ujung NIM 046. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmana Fisa dengan ujung NIM 66. Perkenalkan, nama saya Aldila Atela dengan ujung NIM 069. Pengertian penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit multifaktoral yang munculnya karena adanya interaksi dari berbagai faktor. Hipertensi juga dapat terjadi sebagai respon peningkatan cardiac output atau peningkatan tekanan perifer. Menurut WHO, hipertensi merupakan suatu penyakit kardiovaskular yang mengalami peningkatan tekanan sistolik yang lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastoliknya yang sama atau lebih besar dari 90 mmHg. Etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit hipertensi. Etiologi dari hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer atau esensial merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui, sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang disebabkan oleh penyakit seperti penyakit ginjal, endokrin, jantung, dan bisa juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi. Pertama adalah usia. Seiring dengan bertambahnya usia, maka tekanan darah tinggi juga akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Yang kedua, genetik. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dengan rendahnya rasio antara potasium dengan sodium. Individu dengan keluarga yang memiliki riwayat hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar daripada individu yang tidak memiliki keluarga dengan riwayat hipertensi. Nah, selanjutnya untuk faktor yang ketiga itu ada obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah pada kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Menurut National Institute for Health USA, prevalensi tekanan darah tinggi pada orang dengan indeks massa tubuh atau IMT yang lebih dari 30% atau obesitas adalah 38% untuk pria dan 32% untuk wanita. Dibandingkan dengan prevalensi yaitu 18% untuk pria dan 17% untuk wanita bagi yang memiliki indeks massa tubuh yang kurang dari 25, yaitu dengan status gizi normal yang menurut standar internasional. Nah, untuk faktor berikutnya yaitu dari stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu-waktu. Hormon adrenalin akan meningkat ketika kita sedang stres dan itu dapat mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat sehingga tekanan darah pun ikut meningkat. Yang kelima, kurang olahraga. Kurangnya aktivitas fisik dapat menaikkan resiko tekanan darah tinggi karena bertambahnya resiko untuk menjadi gemuk. Orang-orang yang tidak aktif cenderung mempunyai detak jantung yang lebih cepat dan otot jantung mereka harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Semakin keras dan sering jantung harus memompa, semakin besar pula kekuatan yang mendesak arteri. Keenam, kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nikotin yang ada pada rokok akan diserap oleh pembuluh darah di dalam paru-paru lalu diedarkan ke otak. Otak bereaksi dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan epinefrin atau adrenalin. Hormon ini akan menyempitkan pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Selanjutnya, bagaimana sih patogenesis dari peranan penyakit pulpa, periapikal, dan periodontal terhadap penyakit hipertensi ini? Pertama-tama, patogen periodontal mampu menghancurkan dan menyerang jaringan gingiva dengan proteolisis. Kemudian, patogen tersebut masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan menyebabkan bakterimia. Bakterimia merupakan suatu keadaan di mana terdapat adanya bakteri di dalam aliran darah. Nah, bakteri tersebut didominasi oleh bakteri gram negatif anaerobik seperti Purpurimonas gingivalis, Agregatibacter actinochaetamincoccans, dan Treponema denticola. Kemudian, mikroba periodental tadi dapat langsung menyerang dinding arteri
dan menyebabkan inflamasi vaskular. Selanjutnya, rangsangan inflamasi yang disebabkan oleh produk bakteri gram-negatif yaitu lipopolisacharida atau endotoksin penyebab penyakit periodontal akan mengaktifasi monosit, makrofag, limfosit T yaitu TH1 dan TH17, dan limfosit B. Sinyal yang berasal dari sel T akan mendorong masuknya makrofag dan sel inflamasi lainnya ke dalam pembuluh darah yang menghasilkan pelepasan sitokin. Selanjutnya, vascular cell adhesive molecule atau VCM1 dan intracellular cell adhesive molecule atau ICM1 diekspresikan oleh sel endotel, kemudian memediasi pengikatan leukosit pada endotel. Lalu, peningkatan infiltrasi leukosit, produksi sitokin seperti interleukin 6, interleukin 1 beta, tumor nekrosis faktor alfa, dan C-reaktif protein, dan juga ROS jenis superoksida yang menyebabkan stres oksidatif dan inflamasi yang menyebabkan terjadinya disfungsi endotel. Kejadian disfungsi endotel ini menyebabkan terganggunya keseimbangan antara vasodilator dan vasokonstriktor. Vasodilator merupakan senyawa yang dapat melebarkan pembuluh darah, yaitu ada prostacyclin atau PGI2 dan nitric oxide. Vasokonstriktor merupakan senyawa yang dapat menyempitkan pembuluh darah, yaitu thromboxane 2 dan angiotensin 2. Ketidakseimbangan ini menyebabkan vasokonstriksi dan remodeling vaskular yang merugikan, sehingga terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.